Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel, kumpulan video unik dan menarik. Kali ini Soma Channel akan berbagi tentang karomah Kiai Kholil Bangkalan dengan 5 muridnya. Pada waktu yang lalu saya dan rombongan berziarah ke makam Mbah Kiai Kholil Bangkalan yang ada di Bangkalan, Madura. Oke, langsung saja. Nama besar Kiai Kholil Bangkalan Madura sudah terkenal di jagat keilmuan Islam Nusantara. Kealimannya dan beberapa karomahnya juga sudah banyak ditulis di website dan ditayangkan di YouTube Indonesia. Kali ini Soma Channel akan membahas karomah Kiai Haji Kholil dengan 5 muridnya. Yang pertama yaitu Kiai Haji Maksum Lasem. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Kiai Kholil Bangkalan mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Keesokan harinya datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, atau itu adalah nama kecil dari almarhum Mbah Maksum Lasem, dari tanah Jawa. Oleh Kiai Kholil, pemuda itu pada waktu itu kurang lebih berumur 20 tahun, diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Apakah menolaknya? Dengan penuh takjim dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kiai Kholil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Dikisahkan juga awal-awal nyantri, Mbah Maksum Lasem malah disuruh ngajar alfiyah kepada santri-santrinya. Mbah Kholil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Selain itu, Mbah Maksum Lasem hanya nyantri di sana kurang lebih 3 bulan saja. Boleh jadi setelah itu Kiai Kholil memintanya pulang. Nah, ketika hendak pulang, Mbah Kholil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sabut jagat. Lalu saat Mbah Maksum melangkah pergi ke beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kholil, lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng disuruh manjat angon dan masuk Sapiteng. Seperti santri-santri yang lain, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini saat muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Kholil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik, tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apapun pohon itu akan patah atau bagaimana. Yang jelas beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Hebatnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Kholil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Sami'na wa atokna, beliau selamat, sehat walafiat,
ternyata itu hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah ngersulo atau dalam bahasa Indonesia mengeluh disuruh apapun oleh gurunya, termasuk angon atau dalam bahasa Indonesia mengembalakan kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat atau dedikasi kepada seorang guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari guru akan diperoleh dan barokah apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Hasyim, ridho guru. Beliau tidak hanya berharap ilmu teoritis dari Kiai Khalil, tapi lebih dari itu yang diinginkan adalah barokahnya. Selain itu, dikisahkan juga saat Kiai Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh ke dalam WC, Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sapi tank dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya, hingga terucap doa, "Aku ridho padamu, wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Selanjutnya yang ketiga adalah Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras. Sebagaimana diceritakan dalam pastiaswaja.org, pada suatu hari di bulan Syawal, Kiai Haji Khalil memanggil semua santri. Kemudian beliau mengatakan, "Santri-santri sekalian, untuk saat ini kalian harus memperketat penjagaan pondok, karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok kita." Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren itu. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan yang konon angker dan berbahaya, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari, ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul juga. Pada minggu ketiga, Kiai Khalil memerintahkan santri-santri untuk berjaga-jaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Kiai Khalil, pemuda itu mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Mendengar salam tersebut, Kiai Khalil justru malah berteriak memanggil santri-santrinya, "Hei santri, macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Kiai Khalil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut yang dianggap macan. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat menggerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat pasi ketakutan karena tidak ada jalan lain. Akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok tersebut. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Kiai Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Kiai Khalil. Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Kiai Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud adalah Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Kiai Khalil menjadi kenyataan. Abdullah Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan NU. Yang keempat, yaitu Kiai As'ad Asem Bagus. Seperti karamah Kiai Khalil sebelumnya, karamah beliau yang satu ini membuat decak kagum
Menariknya, cerita ini langsung disampaikan oleh pelaku sejarah, yaitu Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, yang merupakan murid Kiai Khalil dan mediator berdirinya NU yang kini menjadi Kiai di Asem Bagus Situbondo. Di YouTube juga beredar rekaman cerita beliau dalam suatu pengajian dengan bahasa Madura. Ketika Kiai Asy'ad masih menjadi santri Kiai Khalil, beliau pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang, dan di lain hari disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Juga Kiai Khalil hanya memberikan bekal berupa uang logam. Kiai Asy'ad sepertinya sangat mempercayai bahwa pemberian gurunya tersebut mengandung barokah. Bahkan Kiai Asy'ad sampai berkata dalam hatinya, kalau uang ini mengandung barokah, tentu tidak akan habis, bahkan pasti akan bertambah. Subhanallah, benar saja. Ketika Kiai Asy'ad naik bus atau kereta, bolak-balik kondekturnya tidak menagih tiket kepada Kiai Asy'ad, seolah-olah beliau terlihat atau entahlah. Demikian juga ketika akan menyeberangi Selat Madura, seorang tiba-tiba mengajaknya ke naik kapal bersamanya secara cuma-cuma. Tentu saja tawaran yang baik itu diterima. Juga setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang secara cuma-cuma. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai Asy'ad yakin hal ini karena pengaruh uang barokah. Uang tersebut sampai sekarang masih ada disimpan dengan baik oleh almarhum Kiai Asy'ad. Sejak memiliki uang tersebut, Kiai Asy'ad tidak pernah kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam pembangunan pesantren. Jika Kiai Asy'ad memerlukan sejumlah uang, maka uang logam Bang Khalil diambil dan diajak bicara. Hai uang, panggil teman-temanmu, saya perlu uang, ucap Kiai Asy'ad sambil menepuk-nepuk uang logam dengan penuh keyakinan. Tidak lama datanglah seorang dengan membawa sekoper uang untuk diserahkan kepada Kiai Asy'ad. Beragam cara datangnya rezeki melalui uang barokah tersebut. Bahkan dalam kesempatan lain, terkadang datang pada tengah malam, tiba-tiba sebuah sedan putih masuk pesantren dengan membawa sekebok uang. Selanjutnya, yang kelima, Kiai Bahar Sidogiri. Pada suatu pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya, tentu pagi itu tidak bisa salat subuh berjamaah. Bahar absen salat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Khalil, istri gurunya. Menjelang subuh terdengar Kiai Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang berseraya berucap, santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda-tandanya apa dan siapa yang dimaksud dari santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Sesuai sholat subuh berjamaah, Kiai Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri. Saya bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan ke kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Kiai Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun pohon di belakang pesantren dengan petok ini. Perintah Kiai Khalil. Petok adalah sejenis pisau kecil dipakai menyapit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana, kecil, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman itu akhirnya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah selesai Kiai, ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. Kalau begitu sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis, perintah Kiai Khalil.
kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah itu, Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu Bahar diusir oleh Kiai Khalil seraya berucap, santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini, ucap Kiai Khalil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pulang menyusul pesantren Kiai Khalil menuju kampung halamannya dan akhirnya menjadi pengasuh pesantren Sidogiri ke-6. Demikian cerita singkat dari Karamah Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.